Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu kembali di dalam acara Jiklab Investcare Market Review ya. Yang pada saat ini kita akan membahas morning market review untuk tanggal 19 September tahun 2022 yang akan mengantar kita ke perdagangan hari Senin 19 September 2022 ini dan hari-hari selanjutnya. Walaupun demikian, perkenankan saya terlebih dahulu menyampaikan disclaimer ya atas pertemuan ini. Saya sampaikan disclaimer sebagai berikut ya, bahwa sebenarnya Jiklab Investcare bukan merupakan penasihat investasi atau broker. Semua pendapat yang diungkapkan dalam ulasan ini berdasar semata-mata dari pengalaman Jiklab Investcare ya, terutama saya, dan hanya merupakan satu materi yang sifatnya edukasi ya, akan tetapi telah mempergunakan ilmu-ilmu yang cukup teruji ya. Jadi bukan asal-asalan. Meskipun demikian, upaya terbaik telah dilakukan untuk memastikan bahwa semua informasi ini akurat dan up to date. Jiklab Investcare tidak bertanggung jawab atas segala akibat dari penggunaan informasi yang disampaikan pada pertemuan ini jika Anda mengambil keputusan dengan informasi yang ada di sini sebagai dasar. Jadi seluruh keputusan nanti adalah di tangan Anda sekalian. Anda ketahui investasi dan trading saham sifatnya high risk, high return. Pelaku investasi dan trading bisa saja menderita kerugian. Tentunya ini tidak kita inginkan. Kalau kita melihat bahwa sebenarnya investasi dan trading saham menjanjikan keuntungan yang besar selama para praktisinya, kita yang melakukannya, menyiapkan dirinya dengan baik. Baik ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kita akan membahas hari ini mulai dari market global minggu lalu ya, hari Jumat minggu lalu bagaimana market ditutup ya, baik global, regional maupun nasional ya, di dalam itu IHSG. Kemudian kita akan membahas IHSG-nya secara tersendiri, secara eksplisit, dan tentunya yang terakhir adalah kira-kira saham-saham apa-apa saja yang memberikan peluang pada hari Senin 19 September 2022 untuk ditransaksikan. Mari kita melihat dulu sekilas mengenai keadaan market global ya. Di sini saya sampaikan bahwa hampir semua market baik regional, global maupun nasional IHSG pada hari Jumat yang lalu ditutup negatif ya, hampir semuanya. Jadi bukan hanya IHSG. Meskipun IHSG kita melihat tutupnya cukup dalam, yaitu 1,87% ya, cukup mengagetkan. Akan tetapi mari kita lihat apakah ini suatu koreksi, apakah memang atau pembalikan arah. Nanti kita bisa melihat dalam presentasi berikut ini. Sekarang mari kita mencoba melihat IHSG ya. Jadi IHSG ini kita lihat sama-sama di sinilah. Tadi saya sampaikan sudah disclaimer. Selanjutnya kita melihat bagaimana IHSG ya. Kalau kita melihat di sini, saya sudah lama menggunakan satu aplikasi yang namanya Elliott Wave Prognosis ya, hampir lebih dari 10 tahun yang lalu ya, yang saya gunakan untuk melihat kira-kira secara jangka panjang atau secara garis besar bagaimana arah, terutama saya melihatnya untuk mencek ya,
untuk melihat keadaan IHSG sebagai big pictures dari seluruh pasar yang ada di Indonesia. Jadi kalau melihat Elliott Wave di sini, kalau Anda lihat di sini kita melihat misalnya ada beberapa time frame. Saya akan perhatikan kepada Anda sekalian. Saya akan beri keterangan. Ya. Kalau Anda lihat kotak-kotak di sini, output dari Elliott Wave Prognosis, kita bisa melihat bahwa baik time frame minor, yaitu jangka pendek, jangka menengah, intermediate, atau primary, jangka panjang, itu semuanya menunjukkan positif. Ya, semuanya positif uptrend. Dan kalau mengatakan semuanya dalam keadaan positif uptrend, maka dapat dikatakan bahwa IHSG meskipun hari Jumat yang lalu turun positif, turun sangat besar, turun negatif dengan sangat besar, akan tetapi masih dalam keadaan uptrend. Nah, kita melihat sebenarnya IHSG pada hari Kamis yang lalu sempat menembus all time high di sini ya. Hari Kamis lalu sempat menembus all time high. Ya, nampak sekali market penuh euforia, para analis mengatakan bahwa wow, IHSG hebat menembus all time high, yaitu angka tertingginya dari sepanjang waktu sampai dengan tanggal 15 September hari Kamis minggu lalu. Akan tetapi angka penembusan itu agaknya merupakan satu penembusan sementara, di mana pada akhir perdagangan market ditekan kembali ke bawah sehingga penembusan akhirnya tidak valid dan angka masih ditutup di bawah all time high-nya. Dan dilihat dari bentuk candle-nya yang shooting star dengan ekor yang sangat panjang, di sini kita melihat ya. Waktu itu saya menyampaikan ke beberapa grup ya, apakah itu grup kolega saya, apapun komunitas saya, kolega saya sebagai analis teknikal maupun komunitas saya ya. Saya mengatakan bahwa kemungkinan besar hari Jumat melihat tanda IHSG yang shooting star pada hari Kamis, kemungkinan besar IHSG turun. Dan memang akhirnya kita melihat IHSG turun cukup signifikan, yaitu 1,8%. Akan tetapi, apakah penurunan itu merubah arah tren atau belum? Kembali saya melihatnya seperti saya katakan tadi dengan menggunakan Elliott Wave, aplikasi Elliott Wave Prognosis, di mana outputnya kita melihat di sini bahwa di kotak hijau ini, baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang, keadaannya masih semuanya uptrend, tiga-tiganya, dan ini menandakan bahwa IHSG masih dalam keadaan strong uptrend. Tentunya ini dengan disclaimer ya. Bisa saja Senin strong uptrend downtrendnya atau penurunannya melakukan pelanjutan. Tentunya akan kita lihat lagi nanti dari Elliott Wave pada hari Selasa, apakah pelanjutannya itu sudah merupakan tanda pembalikan atau belum. Nah, kita lihat nih komentarinya ya. Nah, di sini kadang angka hijau ini komentarinya masih mengatakan bahwa dia masih sangat positif dan kemungkinan dalam jangka panjang itu angka 8.000 itu bukan tidak mungkin dicapai. Malah untuk jangka panjang selanjutnya adalah kalau uptrend ini terus berlanjut mencapai angka 10.000 adalah bukan tidak mungkin.
Sedangkan jangka pendek targetnya adalah target pertamanya adalah 769 7669, target keduanya adalah 8421. Baik, coba mari kita lihat sekarang saham-saham apa saja yang kira-kira memberikan potensi untuk dapat diperdagangkan, ya, memberikan peluang untuk uh, uh, keuntungan jika kita transaksikan. Nah, oleh karena itu, perkenankan saya kembali kepada share screen saya dengan ingin menyampaikan beberapa angka, ya, beberapa gambar, terutama mengenai market secara keseluruhan. Di sini kita lihat IHSG dulu, ya. Menurut Elliott Wave tadi gambarnya adalah jelas, ya, meskipun kita lihat jelas di sini turun karena hari Kamisnya ada shooting star. Walaupun demikian, Elliott Wave prognosis masih menunjukkan bahwa keadaan IHSG masih dalam keadaan uptrend, ya, dalam keadaan uptrend, ya. Oke. Coba setelah saya melakukan scan juga, saya memiliki beberapa aplikasi. Mengapa saya memiliki beberapa aplikasi? Karena tentunya kalau dari 800 saham yang kira-kira ada di Bursa Efek Indonesia untuk melihat satu persatu, rasanya tidak mungkin lah. Oleh karena itu, kita melihat menggunakan beberapa aplikasi, ya. Aplikasi ini yang kebetulan saya sebagai alat bantu saya berusaha untuk work smarter, tidak harder, ya. Kalau lihat satu persatu sahamnya dan lain-lain, maka tentunya mata saya akan sangat sakit, ya. Nah, oleh karena itu saya membuat aplikasi yang bisa melakukan screening atau scanning terhadap saham-saham apa saja berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang bisa menunjukkan potensi untuk memberikan peluang pada hari Senin atau hari-hari berikutnya. Kita melihat di sini adalah IHSG, ya. Kita ganti, saya pakai template dulu, template stokastik. Saya melihat di sini beberapa saham, ya, yang kira-kira bisa memberikan potensi untuk memberikan peluang pada hari Senin atau hari Selasa yang akan datang. Ya, adalah pertama EMTK. Kita lihat di sini EMTK, kalau lihat candlenya di sini betul-betul adalah bullish engulfing, ya. Bullish engulfing artinya bullish engulfing adalah tanda pembalikan yang cukup kuat dari nah ini bullish engulfing, tanda kuat dari pola candle, pola ganda candle, ya, dua, ya, ini pola ganda nih, di mana dua candle ini menunjukkan pola bullish engulfing yang artinya apa? Artinya dia akan kemungkinan besar akan naik. Saya selalu mengatakan kemungkinan karena di dalam pasar saham tidak ada yang pasti. Selalu harus dipakai kemungkinan. Yang ada adalah hanya ketidakpastian. Jadi kemungkinan adalah melakukan pembalikan, ya. Walaupun demikian, bullish engulfing adalah salah satu pola ganda candlestick yang tanda kembalikannya adalah cukup kuat. Dan ini didorong juga, kalau kita melihat, ditunjang juga oleh volume yang cukup besar. Dan didorong lagi oleh adanya stochastic buy signal, itu EMTK. Jadi silakan EMTK diperhatikan, ya. Selanjutnya saya melihat di sini adalah Indofood, INDF, ya. Oke, nah, INDF hampir sama dengan EMTK, ada bullish engulfing di sini, volumenya mendukung,
Dan stokastiknya adalah uptrend upside, ya bukan uptrend, stokastik upside. Setelah sehari sebelumnya dia menunjukkan penembusan dari garis 20 yang aslinya strong buy signal. Sini adalah INF. Jadi silahkan Indofood diperhatikan. Untuk selanjutnya saya melihat juga INTP. Nah, INTP saya melihatnya adalah bukan dari stokastik, akan tetapi dari Bollinger Band. Di mana di dalam Bollinger Band ini dia sedang menunjukkan suatu Bollinger Band yang ekspansif, ya, istilahnya sedang ekspansi, ya, sedang ekspansi. Dan kita melihat harga menembus upper band, di mana jika harga menembus upper band, maka kemungkinan pelanjutan kenaikan akan berlanjut. Dan ini juga didorong oleh volume, dan stokastiknya juga belum terlalu overbought. Jadi silahkan INTP juga bisa diperhatikan. Nah, selanjutnya kita lihat Wika. Wika nampaknya sama dengan Bollinger Band, dengan INTP tadi. Dia sedang menembus upper band dari Bollinger Band. Ya, ini adalah yang shadow, ini adalah Bollinger Band yang sedang menembus upper band. Dan ini kalau menembus upper band, harganya mengatakan dia sedang melakukan penguatan. Jadi Bollinger Band-nya sedang ekspansi, ya, ekspansi. Kalau mengecil gini namanya kontraksi. Kalau ini adalah ekspansi, ya, sehingga ini menunjukkan penguatan, volumenya cukup bagus, dan candlestick-nya masih upside. Yang terakhir, yang bukan terakhir, ada beberapa, ini adalah SMRA. Nah, SMRA nampaknya sama, Bollinger Band-nya ditembus ke atas dengan volume yang cukup baik, ya. Stokastik juga meskipun masuk ke dalam overbought, ya, cukup belum melakukan pembalikan. Hanya saya ingin sampaikan sebagai mitigasi, kalau melihat saham bagi mereka-mereka yang belum memiliki, ya, kalau melihat saham kenaikannya sudah cukup tinggi, Anda harus hati-hati, jangan sampai jadi tukang cuci piring, ya. Anda beli lalu orang profit taking, tentunya bisa saja harganya tiba-tiba turun. Nah, bagi Anda yang sudah membelinya di harga yang lebih rendah, tentunya Anda bisa memasang trailing stop. Ya, apa itu trailing stop? Saya kira Anda sudah tahu sekalian, ya. Sudah tahu lah. Selanjutnya kita melihat SMBR. Ini SMBR tampaknya sama nih dengan baik tadi Wika, SMRA maupun Wika dan SMRA terutama, ya. Dia melakukan ekspansi, jadi sedang menembus upper band, ya, dengan volume yang cukup tebal, hijau, dan stokastiknya upside. Jadi ini SMBR itu semen batu raja, boleh-boleh juga, ya, apalagi nampaknya dia masuk golongan yang sedang trendy sekarang itu, yaitu buat ini, ya, energi, ya. Dan yang terakhir ingin saya sampaikan adalah SSMS. Dalam keadaan IHSG yang begitu SSMS. SSMS kita kembali bermain di Bollinger Band. SSMS kita melihat bahwa harga itu menembus middle band.
harga menembus middle band. Akhirnya artinya menembus garis resisten simple moving average 20. Jadi garis middle band itu sama dengan SMA 20, simple moving average, yang merupakan sebagai resisten. Resistennya ditembus dengan volume yang cukup tinggi, ya, stokastiknya upside, maka dapat dikatakan SSMPS memberikan peluang. Demikian saya kira ulasan saham saya untuk saat ini. Ya, sekali lagi saya ingin menyampaikan adanya tentu semuanya dengan disclaimer ya. Jadi saya ulangi lagi disclaimernya. Disclaimernya adalah kita atau Jiplab sebagai institusi bukan merupakan penasihat investasi ya. Ini merupakan lebih arahnya ke edukasi, tapi data-data atau info-info yang disampaikan dan perhitungan-perhitungan sudah memakai knowledge atau ilmu-ilmu yang teruji. Nah, investasi sifatnya high risk high return, jadi Anda harus hati-hati. Bisa saja menderita kerugian. Nah, tetapi high risk high return ini bisa dijadikan low risk high return kalau jika Anda memiliki sebagai praktisi menyiapkan dirinya dengan baik. Dan bagi mereka-mereka yang melihat presentasi ini di YouTube, saya mengharapkan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share, dan komen. Sekian, terima kasih atas perhatian Anda sekalian.